Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas pertanyaan dari Otong Mulyono. Katanya minta dibahas soal Multiverse X atau EGLD untuk jangka panjang dan kegunaannya seperti apa. Multiverse X atau dengan kode EGLD ya, teman-teman, hari ini diperdagangkan di kisaran 35 dolar. Jika kita perhatikan secara pergerakan memang sangat-sangat volatile di perdagangan hari ini. Kalau kita sekilas lihat dari pergerakan Bitcoin, Bitcoin udah turun sih tadi pagi ya, teman-teman. Sekarang ada sedikit kenaikan ke kisaran 26.400. Jadi udah agak hijau persentasenya, kemudian BTC Dominance juga sepertinya menguat. EGLD sendiri adalah proyek apa? Kalau kita cek dari informasinya di sini, ini merupakan sebuah blockchain dengan protokol yang mentargetkan yaitu kecepatan transaksi mereka, teman-teman. Untuk menggunakan dari sharding ya, teman-teman. Extremely fast transaction speeds. Jadi keunggulan dari proyek ini tentunya adalah transaksinya. Jadi kalau ditanya kegunaannya apa ya, bisa buat transaksi. Tapi di samping itu dia juga banyak membangun infrastruktur lain, teman-teman. Terutama yang mendukung soal fintech, kemudian juga decentralized finance, ada Internet of Things juga, kemudian smart contract juga, teman-teman. Jadi ada banyak sekali kegunaan dari proyek ini. Dia mampu mencapai kecepatan sekitar 15.000 transaksi per detiknya, which is itu sangat-sangat cepat dengan cost atau biaya hanya sekitar 0,001 dolar saja per transaksi. Jadi bisa dibilang sangat-sangat cepat dan cukup murah lah bisa dibilang. Multiverse X Rewards ini merupakan memberikan reward ya untuk para community mereka dalam bentuk token EGLD. Token reward. Di note ya teman-teman, token reward. Nah, kemudian kalau kita lihat dari informasi di bawahnya juga, dia menawarkan fitur yang namanya staking dan juga valuation reward. Jadi lagi-lagi, project dari Multiverse X ini sangat-sangat banyak ya. Kalau kita main langsung ke website resminya, mereka ada kerjasama seperti mau bikin metaverse. Ini di 23 Mei. Mereka ada di Milan, teman-teman, lagi dalam tahap diskusi untuk bikin dunia metaverse. Kemudian mereka juga ada kerjasama soal gaming ya bersama Epic Games. Ini juga mereka ada join kerjasama. Kemudian mereka baru aja juga join sama Beware Labs. Ini tujuannya untuk membangun jaringan Web3 yang lebih besar lagi untuk project ini. Jadi ada banyak project yang mereka lakukan. Itu sih, ini dia lagi ngembangin jaringan ya. Cuman mereka kasih hadiah nih berupa 20.000 EGLD kalau menang. Sayang sekali teman-teman, koinnya digunakan buat reward ya. Padahal kalau teman-teman udah nyimak video-video kita juga yang dulu, saya tuh sangat concern sama koin-koin reward. Hati-hati kalau teman-teman masuk dan membeli koin-koin reward, karena biasanya koin-koin reward itu cenderung gampang buat dilepasin sama sama orang yang dapetin. Jadi contoh nih, ada project ngadain airdrop. Teman-teman menang misalkan. Ya kan menang sekitar berapa? 10.000 EGLD. Berapa persen sih kemungkinan teman-teman untuk hold koinnya? Kebanyakan dari kita pasti jual, langsung kita jual untuk merealisasikan bonus tersebut atau reward tersebut, teman-teman. Nah, itulah yang terjadi sama koin-koin reward. That's why saya cukup concern dan harus dengan berat hati mengatakan bahwa koin-koin reward biasanya akan menuju kehancuran harga, terutama untuk harganya ya. Kemudian mereka ada kerjasama sama Opera mengintegrasikan layer 1 blockchain Multiverse X. Ini adalah berita yang sangat bagus, teman-teman. Adopsinya itu baru dilakukan di 19 Mei kemarin, di mana Opera itu menjadi salah satu bagian dari project EGLD ini. Ini tentunya adalah ekspansi daripada project yang sangat-sangat baik ya. Kemudian mereka juga bikin acara nih, ada hotspots 1.500 blockchain enthusiasm. Jadi mereka adain kegiatan juga, ketemu konferensi gitu di Swiss. Jadi EGLD sendiri sebenarnya secara project dia bagus ya. Cuman yang saya sayangkan adalah fungsi dari koinnya itu sih. Kemudian kalau kita main langsung ke Explorer mereka, kita bisa temuin beberapa indikasi penting. Yang pertama, EGLD ini mayoritas itu berada dalam posisi staking module. Artinya adalah teman-teman kalau
mau dapatin reward dari project ini, teman-teman bisa lakukan staking. Kemudian sisanya juga cukup banyak, ini ada di staking Binance. Kemudian ya sedikit sih institusi ataupun personal yang punya koin ini. Kebanyakan rata-rata ditaruh di exchange ya. Kalau kita lihat dari eh, penjelajah atau apa ya, explorer daripada blockchain dari Multiverse ini. Ini website resminya dia. Kalau teman-teman mau ikut membangun infrastruktur, teman-teman bisa aja klik yang start building, kemudian teman-teman bisa ikut dalam pemrograman mereka, bikin project-project yang bergerak di atas dari blockchain ini, teman-teman. Misalkan teman-teman mau bikin token sendiri, teman-teman bisa bikin wallet sendiri. Tentunya teman-teman harus menguasai ilmu coding ya. Jadi itu, teman-teman bisa join di komunitas mereka. Ya itu sih teman-teman paling yang kita bisa sampaikan. Jadi kalau bagi saya project dari Multiverse X ini bagus, tapi secara token EGLD ini sayang sekali cuma digunakan sebagai alat reward. Selain memang fungsi yang lain, dia bisa menjadi alat transaksi juga dengan kecepatan yang cukup bagus. Mari kita simak untuk, oh kita belum spill untuk supply-nya ya. Maksimum supply untuk project ini ada di kisaran 31 juta token saja, tidak terlalu banyak. Sementara yang beredar itu sekitar 25 juta koin, teman-teman. Jadi bisa dibilang kita mungkin perlu untuk menghabiskan supply-nya dulu supaya harganya cenderung bakalan normal. Dengan supply yang semakin sedikit ini, kemungkinan reward hasil staking pun juga akan dikurangi lah istilahnya. Harapannya sih nanti semakin dikurangi ya harganya bisa cenderung stabil. Ya, itu sih sementara, teman-teman. Jika kita perhatikan dari pergerakan harga, EGLD hari ini masih dalam tekanan jual ya, teman-teman. Volume smart money-nya benar-benar kosong banget di market. Sejak awal perilisannya, dia sempat naik sampai kisaran harga berapa ini? 500 500 dolar, teman-teman. 500 dolar. Dan sekarang harganya hanya 36. Itu penurunan yang sangat-sangat ekstrim ya, teman-teman. Memang waktu kemarin di FOMO ini tuh benar-benar aktivitas whales itu sangat-sangat dominan. Kalau teman-teman perhatikan di sini whales sangat-sangat dominan, di sini juga sama. Nah, sekarang di tahun 2023 ini ada di bulan Maret terakhir eh, pergerakan dari whales cukup dominan tapi nggak seberapa tinggi untuk harganya. Ya, kalau udah melihat chart seperti ini, secara overall kita bisa tahu ini project sepertinya dalam fase atau dalam pergerakan di dalam descending channel, teman-teman. Dan tentunya harus teman-teman waspadai juga untuk penurunan yang mungkin berpeluang untuk lebih dalam lagi. Sementara itu level support terakhir, bukan terakhir sih, tapi major support lah untuk sekarang itu ada di kisaran 33 dolar. Let's say kalau EGLD turun dari level tersebut, sinyal bahaya, sinyal hati-hati ya teman-teman. Ekspektasi kita ya tentunya adalah market positif, market naik. Jika dia hanya bisa bertahan di atas dari 23 dolar ini merupakan sebuah posisi yang sangat-sangat baik. Harapannya sih dia bisa breakout dari yang namanya descending channel ini. Cuman tentunya kita belum melihat nih seperti apa potensi dari Bitcoin ke depannya karena so far Bitcoin sendiri juga masih dalam tekanan jual yang juga cukup tinggi. Sementara menurut saya EGLD gitu sih teman-teman. Kalau buat invest saya nggak, agak kurang. Kalau saya pribadi agak kurang ya. Saya lebih prefer untuk cari koin-koin yang memang benar-benar udah besar, udah bagus, lebih terjamin daripada cari koin-koin yang memang difungsikan ya buat mayoritas buat reward. Entah itu dalam bentuk airdrop, entah itu dalam bentuk bonus apa. Saya tuh cenderung menghindari koin-koin tersebut. Apalagi koin-koin yang juga inflasinya cukup tinggi karena hasil staking yang diberikan di beberapa exchange ataupun platform yang lain itu cenderung tinggi. Biasanya kalau udah di atas 5% itu saya udah agak-agak enggak deh, enggak tertarik. Saya biasanya suka cari koin-koin yang stakingnya itu kayak 2%, 3%. Ya memang kecil, tapi biasanya inflasi cenderung lebih stabil di koin-koin seperti itu. Jadi itu buat sedikit tambahan aja buat teman-teman. Jadi secara pergerakan saya melihat ini masih cukup downtrend, teman-teman. Kita belum lihat tanda reversalnya, apakah nanti bisa harganya kembali pulih naik? Menurut saya ada potensi untuk EGLD ini, tapi tentunya potensi itu berupa spekulasi. Karena eh, kalau secara terang-terangan nih untuk lihat koinnya fungsinya buat apa, saya melihat koinnya agak kurang ya.
Meskipun project dari Multiverse X ini bagus. Jadi kalau dia secara secara apa ya, secara perusahaan dia bagus. Tapi secara token itu menurut saya agak kurang kegunaannya. Ya, mungkin itu sih buat pembahasan EGLD. Semoga videonya bisa bermanfaat. Jadi tolong dipahami, teman-teman, ada perbedaan antara perusahaan which is itu bisnis sama token. Token itu kan mata uang. Perusahaan ya perusahaan, teman-teman. Jadi kalau perusahaan ini misalkan menerbitkan saham, jadi saham dan juga koin itu adalah dua hal yang berbeda dan tidak saling, seharusnya sih tidak saling sama ya. Mungkin token ya sebagai alat transaksi, tapi saham ini adalah perusahaan mereka, kepemilikan perusahaannya. Oke, gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.